vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi di part kedua, tentunya di materi kelas 8 semester 1. Apa yang akan kita bahas? Di part kedua ini kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, selanjutnya kompetensi dasar seperti yang sudah saya sampaikan di part pertama, bahwa kita mempelajari ada 4 kompetensi dasar, yaitu 3.5, 4.5, 3.6 dan 4.6. Baik, selanjutnya tujuan pada pembelajaran kali ini, siswa mampu 1. Mengenali informasi teks, gagasan, dan fakta dengan benar. Ini sudah kita bahas di part atau bagian pertama ya, ada gagasan dan fakta. Yang kedua, mengenali pola-pola pengembangan teks eksposisi dalam artikel ilmiah populer dengan benar. Ini adalah mengenali pola-pola pengembangan. Nah, fokus di sini yang akan kita bahas di bagian kedua. Bagaimana bentuk pola-pola pengembangan teks eksposisi dan bagaimana contohnya? Silahkan disimak penjelasan berikut ini. Baik, selanjutnya adalah ini ya, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Ini ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4 pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama adalah pola umum khusus ya. Ini bisa dikatakan deduktif ya. Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya ya tentang deduktif. Deduktif itu apa? Deduktif adalah ya ide pokok ya yang terletak di awal paragraf atau paragraf deduktif ya. Jadi ide pokoknya terletak di awal. Misalkan ada 4 kalimat, maka ya di sini ada 1, 2, 3 dan 4, maka ide pokoknya terletak di nomor berapa? 1. Nah, itu namanya deduktif atau pola umum khusus. Bisa dipahami ya? Baik, yang kedua adalah pola khusus umum. Yaitu apa? Meletakkan ide pokok pada akhir paragraf ya, pada akhir paragraf. Berarti kalau ada 4 kalimat, 1, 2, 3, 4, maka pola khusus umum ide pokoknya diletakkan di kalimat keempat. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau ada 10 kalimat berarti diletakkan di kalimat ke-10. Itu adalah pola khusus umum. Sebaliknya, kalau polanya umum khusus maka diletakkan di kalimat pertama. Baik, korek. Baik, yang ketiga adalah pola ilustrasi ya. Sebuah gagasan yang terlalu memerlukan ilustrasi konkret, nyata ya. Ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat atau argumen. Jelas. Pola ilustrasi berisi ilustrasi atau contoh dari topik yang dibahas. Jadi nanti disajikan contoh-contoh ya, dalam menunjang dari gagasan yang akan disampaikan. Baik, yang keempat adalah pola perbandingan. Nah, pada pola perbandingan ini adalah suatu perbandingan diperlukan untuk meyakinkan argumen atau pendapat. Daripada sedangkan ya, ada sedangkan, ada daripada ya kan. Ada intinya apa? Membandingkan ya, membandingkan. Jadi di sini ada 4 pola, yaitu pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, dan pola berbandingan ya. Masih belum paham? Kita simak video penjelasan contoh-contoh dari 4 pola berikut ini. Oke, baik. Yang pertama adalah pola umum khusus ya. Tadi bahwa pola umum khusus itu gagasan utamanya terletak di awal. Berarti polanya apa? Umum, khusus ya, khusus ya. Jadi ini diletakkan di awal, umum, khusus. Khusus ini bisa dikatakan penjelas ya. Nah, ini nanti kita bahas di jenis-jenis paragraf ya, penjelas,
penjelas. Nah, umum ini juga dinamakan apa? Gagasan utama atau ide pokoknya. Ya, bisa dipahami ya. Kita cek contohnya. Nah, narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Nah, ini namanya GU ya. Gagasan utama. Ya, jadi terletak di awal. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Itu yang dibahas, narkoba. Kemudian penjelasnya atau khususnya efek kerusakan akibat narkoba ini. Nah, ini kan ada kata kunci ini. Pasti menjelaskan kalimat sebelumnya yang umum tadi ya. Tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil, apa ini? Berarti apa? Narkoba yang dibahas di kalimat pertama. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar, miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Jadi kalimat ketiga ini menjelaskan kalimat pertama. Kita lanjut. Secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu. Itu merujuk pada narkoba, ya kan? Kemudian mengobatkan mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya. Bahaya, ya kan? Bahaya ini diletakkan di kalimat pertama ya. Serta efeknya bagi pertahanan dan keamanan nasional ya. Gagasan umumnya apa? Bahaya narkoba di masa depan ini yang terletak di kalimat pertama. Jadi kalau pola umum khusus gagasannya terletak di kalimat utama. Kalimat kedua dan seterusnya itu untuk memperkuat dari pernyataan kalimat pertama. Khusus ya atau penjelas. Ada banyak macam-macam bunga, itu kalimat pertama. Macam-macam itu diantaranya melati, anggrek. Nah, itu berarti bisa menjadikan pola umum khusus. Intinya umum khusus adalah gagasannya terletak di awal atau kalimat utama atau kalimat umum. Paham ya? Baik, kita lanjutkan contoh pola berikutnya yaitu khusus umum. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi umum khusus itu diletakkan di awal, kalau khusus umum terletak di kalimat terakhir. Jadi jika ada 5 kalimat berarti umumnya atau gagasannya terletak di kalimat ke-5. Nah, kalau 10 berarti terletak di kalimat nomor 10. Nah, itu polanya. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, contoh ya, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah, ini namanya komentar seseorang, argumen seseorang. Berarti yang dicari apa? Komentar seseorang atau gagasan seseorang yang kalian cari. Lah, komentar seseorang, gagasan seseorang diletakkan di awal berarti khusus umum. Jika diletakkan di akhir namanya, maaf, kalau di awal adalah umum khusus, kalau diletakkan di akhir namanya khusus umum. Jadi yang kita cari adalah komentar orang ya. Jadi argumen orang ya. Jadi gagasan pokoknya apa? Hal-hal yang menambah suramnya nasib hutan. Jadi kita cari komentar atau gagasan seseorang ya. Karena eksposisi ini ada fakta atau data untuk meyakinkan, memperkuat dari gagasan tersebut. Baik, kita lanjutkan ke contoh pola yang ketiga. Pola ilustrasi itu yang bagaimana? Tadi harus ada contoh, harus ada ilustrasi ya. Kita cek. Berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk dapat menangkap pelaku. Nah, ini berbagai upaya. Pak, ini apakah tidak deduktif? Bisa masuk ke deduktif ya. Bisa masuk deduktif. Tapi memang ini ilustrasi adalah ada contohnya. Contoh dari ini, upaya menangkap pelaku dengan melakukan investigasi di tempat yang diduga sering didatangi pelaku hingga melakukan patroli sejumlah tempat. Nah, sayangnya pelaku masih belum bisa ditemu. Jadi ilustrasi ini itu contoh, ada contohnya ini.
berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk dapat menangkap pelaku. Lah, upayanya apa saja? Melakukan investigasi, ya kan? Melakukan patroli. Ini contoh. Jadi ilustrasi berarti ada contoh-contoh, ya. Jadi gagasan utamanya adalah gagasan yang membutuhkan penjelasan contoh. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan prestasi, misalkan. Contohnya belajar, kemudian berdoa, kemudian misalkan bekerja keras untuk mendapatkan itu secara jujur. Itu namanya pola ilustrasi. Jadi intinya pola ilustrasi itu ada contoh-contoh yang memperkuat dari gagasan. Ya, makanya kalimat dalam gagasan itu harus membutuhkan penjelas berupa contoh. Nah, ini ya, ini. Jadi ada berbagai cara. Jadi ibaratnya itu gagasannya itu membutuhkan penjelas tentang contoh-contoh. Ini ada kata kunci misalnya. Baik, kita lanjutkan penjelasan berikutnya tentang pola yang keempat adalah pola perbandingan. Nah, jelas kalau paragraf perbandingan ini pasti menggunakan kata kunci sedangkan daripada perbandingan. Ya. Kita cek, tahun ini ada sekitar 350 mahasiswa yang mengikuti pegelaran wisuda. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding tahun yang lalu. Ini ada kata kunci dibanding. Jadi gagasannya itu ini. Ya. Kemudian diperjelas dengan kalimat yang membutuhkan perbandingan. Sebetulnya ini hanya ini, tahun ini ada sekitar 350 mahasiswa yang mengikuti pegelaran wisuda. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu, di mana wisudawan yang terdapat hanya sekitar. Ini berarti belum ada gagasannya, ya, maaf. Ini masih penjelas semua. Berarti kalau dibuat gagasan apa? Kalau dibuat gagasan berarti jumlah wisudawan yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di jumlah, ya, jumlah wisudawan yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu ya. Nah, ini penjelas, angka-angka ini penjelas, ya. Tapi kemudian ada kata dibandingkan. Jadi intinya pola perbandingan nanti ada kata-kata kunci perbandingan, dibandingkan, sedangkan. Ada dua hal yang dibandingkan, ya. Gak mungkin yang dibandingkan cuma satu hal. Ani lebih baik daripada Sinta. Itu gagasannya lebih baik. Kemudian kalimat penjelasnya, khususnya perbandingannya, Ani sering membantu orang tua, sedangkan yang satunya hanya tidur-tiduran saja. Nah, ini membandingkan dua hal. Bagaimana? Masih bingung? Jadi intinya paragraf perbandingan ini adalah membandingkan. Ada kata kunci perbandingan, yaitu sedangkan, dibandingkan, daripada, ya. Baik, itu penjelasan dari saya tentang pola-pola tes eksposisi. Ada 4, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.